Dalam beberapa dekade, para pengkhotbah Pentakosta memperingatkan jemaat tentang bahayanya tidak berbicara dalam bahasa roh. Halo, salam. Jumpa lagi dengan saya di channel Bejana Rapuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keyakinan teologi dari orang-orang Pentakosta di awal kemunculannya. Seperti apa keyakinan teologi yang mereka miliki ketika awal-awal gerakan Pentakosta ini mulai muncul dan berkembang. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai sejarah awal dari pergerakan Pentakosta. Saudara dapat menyaksikannya di link video yang saya akan taruh dalam deskripsi dari video ini. Ketika bicara tentang teologi Pentakosta, maka hal itu tidak bisa dipisahkan dari seorang yang bernama Charles Parham, seorang pendeta yang dipengaruhi oleh gerakan kekudusan. Dia percaya bahwa gereja yang duniawi, gereja yang berpuas diri, gereja yang dingin, dan gereja yang formalistik itu harus dihidupkan kembali dengan pencurahan Roh Kudus. Sejak peristiwa Agnes Osman, salah satu muridnya, berbicara dalam bahasa roh, maka Parham mengklaim bahwa glosolalia merupakan bukti awal dari seseorang benar-benar telah dibaptis oleh Roh Kudus. Parham dan murid-muridnya memahami pengulangan Pentakosta ini secara kenabian dan menafsirkannya sebagai tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari akhir. Diilhami oleh rasa urgensi ini, mereka memulai misi penginjilan, walaupun misi awal mereka ini tidak berhasil. Akan tetapi di tahun 1903 menjadi titik awal kebangkitan kembali dari seorang yang bernama Parham ini ketika ia mempraktekkan pelayanan kesembuhan iman atau kesembuhan ilahi. Dan kesembuhan ilahi ini menjadi ciri khas dari Pentakostalisme. Parham adalah orang pertama dalam barisan penginjil Pentakosta sebelum orang-orang seperti Mary B, Oral Roberts, Kathryn Kuhlman, juga Benny Hinn, di mana mereka mengajarkan bahwa penebusan Kristus dapat memberikan kelepasan dari penyakit, dan hal ini dapat diakses oleh semua orang yang memiliki keyakinan iman yang diperlukan. Interpretasi di Jalan Azusa sepakat tentang penekanan mereka pada manifestasi dari bahasa lidah dan pengangkatan. Pada bulan September 1906 misalnya, seorang yang bernama Annie Hall, dia bernubuat, katanya, "Saya datang untuk memberitahukan kepada Anda bahwa Yesus akan datang. Maju demi namaku." Seymour sendiri ikut bergabung dalam kegembiraan eskatologis. Ia menulis sebuah makalah di Apostolic Faith pada tahun 1907. Katanya, "Kami sekarang mendengar suara roda keretanya. Kita sekarang hidup di akhir dispensasi, ketika Roh Kudus memimpin kita sebagai mempelai Kristus untuk menemui Dia di atas awan-awan." Pada masa-masa awal ini, orang Pentakosta pada umumnya percaya bahwa bahasa roh juga adalah meterai Roh Kudus atas orang percaya yang memenuhi syarat sebagai mempelai suci. Dalam beberapa dekade, para pengkhotbah Pentakosta memperingatkan jemaat tentang bahayanya tidak berbicara dalam bahasa roh, yang dipercaya sebagai pengalaman yang diperlukan untuk masuk dalam pengangkatan. Walaupun sebenarnya mengenai baptisan Roh Kudus, di kalangan Pentakosta sendiri ada perbedaan konsep. Parham, Seymour, dan Pentakosta yang berakar dari tradisi kekudusan, mereka percaya bahwa seseorang harus mengejar pengudusan, sebab pandangan mereka bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami pengudusan. Di sisi lain, Pentakosta dari latar belakang baptis tidak sepaham dengan hal itu. Mereka mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah untuk semua orang yang percaya. Perbedaan doktrinal ini
mendorong terjadinya dua kubu yang bertikai. Akhirnya di tahun 1910, orang Pentakosta pada umumnya mulai semakin melihat bahasa roh sebagai bukti awal dari baptisan Roh Kudus dan sebagai bahasa doa yang bersifat devosional. Selanjutnya pada tahun 1913, sebuah doktrin baru menantang teologi Pentakosta. Seorang yang bernama McAllister mengajarkan bahwa baptisan di gereja mula-mula tidak dilakukan menurut formula Trinitas yang sudah dikenal, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, melainkan hanya di dalam nama Kristus saja. Ajaran McAllister ini menyebabkan munculnya gerakan apostolik keesaan atau Jesus only. Gereja-gereja yang menganut teologi non-trinitarian ini diantaranya adalah United Pentecostal Church dan Church of the Lord. Namun Pentakosta Trinitarian bersatu untuk mencegah penyebaran mereka yang dianggap bidah. Dari beberapa ulasan mengenai teologi Pentakosta di awal kemunculannya ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang Pentakosta percaya bahwa bahasa roh adalah bukti awal dari baptisan Roh Kudus. Dan rupanya orang-orang Pentakosta juga pada waktu itu percaya bahwa bahasa roh juga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin masuk dalam pengangkatan. Namun hal yang menarik juga dari pemahaman mereka adalah bahwa orang-orang Pentakosta ini memiliki sebuah keyakinan tentang kedatangan hari Tuhan yang semakin dekat, sehingga urgensi ini mendorong mereka untuk melakukan misi penginjilan. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang Pentakosta ini tetap berpegang kepada ortodoksi dari pengajaran Trinitas. Demikianlah uraian singkat mengenai kepercayaan teologi dari orang-orang Pentakosta di masa-masa awal kemunculannya. Kiranya dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.